Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kayla Putri Barlian dengan NIM 202301302012 ingin mempresentasikan tentang metabolisme asam amino disusun guna memenuhi nilai UAS mata kuliah metabolisme zat gizi makro. Dosen pengampu Desi Arianti Utami SGZ MSc. Apa itu metabolisme asam amino? Metabolisme asam amino adalah serangkaian proses biokimia yang melibatkan pemecahan, transformasi, dan penggunaan asam amino di dalam tubuh untuk berbagai fungsi vital. Asam amino ini merupakan hasil pemecahan protein dalam pencernaan dan berfungsi sebagai bahan baku untuk sintesis protein, energi, dan senyawa penting lainnya. Selanjutnya ada proses pencernaan metabolisme asam amino dimulai dari pencernaan protein. Pencernaan protein berasal dari makanan. Proses pencernaan protein ini, makanan akan dikunyah dan masuk ke dalam perut yang mengandung asam klorida dan enzim peptin. Kemudian di dalam perut, protein yang masuk ke lambung oleh HCl akan diturunkan atau dinaikkan pH-nya menjadi 1,5 sampai 3,5. Setelah penurunan pH, enzim pepsin akan memecahkan molekul protein yang besar menjadi rantai polipeptida atau asam amino pembentuknya. Kemudian dari lambung, protein akan masuk ke dalam usus kecil yang memiliki hormon pencernaan, sekretin, dan CCK. Selanjutnya, proses pemecahan protein dalam usus kecil disebut dengan proteolisis. Proteolisis dimulai saat makanan masuk ke usus kecil dan menyentuh enterokinase yang menempel di dinding usus. Kerja enterokinase seperti alarm bangun untuk para enzim. Enterokinase membangunkan enzim tripsin yang tertidur dan mengaktifkannya. Enzim tripsin yang tertidur juga ikut membangunkan temannya, yaitu enzim kemotripsin. Setelah enzim aktif, pemecahan protein kembali berlangsung oleh enzim kemotripsin, tripsin, erepsin, dan peptidase yang bertugas memecahkan molekul kompleks protein menjadi asam amino. Selanjutnya ada proses pencernaan metabolisme asam amino. Setelah metabolisme protein selesai, asam amino akan dikirim ke hati melalui aliran darah, kemudian digunakan dalam metabolisme karbohidrat. Dari gambar terlihat jenis-jenis asam amino yang membentuk proses metabolisme glukosa untuk menghasilkan energi. Tanpa adanya asam amino tersebut, pembuatan energi untuk tubuh tidak terjadi. Selanjutnya ada penyerapan sirkulasi metabolisme asam amino. Penyerapan sirkulasi metabolisme asam amino ini terjadi di usus halus, yaitu bagian dari sistem pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Proses ini berlangsung melalui beberapa mekanisme transportasi, melibatkan sel epitel usus dan sistem pembuluh darah. Selanjutnya ada utilisasi metabolisme asam amino.
Utilisasi metabolisme asam amino ini mengacu pada proses pemanfaatan asam amino oleh tubuh untuk berbagai fungsi metabolik. Dan juga utilisasi metabolisme asam amino ini dalam tubuh melibatkan berbagai proses penting, karena asam amino merupakan blok pembangun utama protein dan memiliki peran lain dalam metabolisme tubuh. Selanjutnya ada protein turnover pada metabolisme asam amino. Terlihat dari gambar tersebut, protein turnover pada metabolisme asam amino dimulai dari perputaran protein di jantung. Keseimbangan sintesis dan degradasi protein menentukan ukuran dan fungsi kardiomiosit. Protein yang rusak, salah lipat, atau tidak berguna terdegradasi menjadi asam amino yang digunakan untuk sintesis protein fungsional baru. Asam amino fenilalanin dan tirosin tidak dimetabolisme oleh otot jantung, dan oleh karena itu digunakan sebagai pelacak untuk sintesis protein dan degradasi. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.